Yo, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini Teguh Motor kedatangan motor Vario. Nah, keluhannya konsumen itu ketika dibuat jalan lurus dia itu oleng. Motornya ini oleng, nggak tahu kenapa tiba-tiba belok ke kiri sendiri, belok ke kanan sendiri. Nah, setelah kita melakukan pengecekan ternyata area komstirnya itu yang bermasalah. Nah, ini kita cek ternyata komstirnya kocak. Terus ketika dibuat jalan pun dia itu oleng, terasa kayak setirnya itu rapet rasanya. Nah, sekarang kita bongkar dulu ya, kita bongkar area cover depannya, kita bongkar bannya, kita angkat setirnya, semuanya kita bongkar total pokoknya di depannya. Oh ya, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Nah, ini dia sudah terlepas semua ya. Nah, sekarang tinggal setirnya diangkat. Oke, nah ini dia proses pembongkaran T-nya ya, atau area komstirnya. Di area komstir ini bisa menggunakan kunci komstir dan menggunakan kunci Inggris untuk membukanya ya. Nah, muter bautnya itu ke sebelah kiri berlawanan jarum jam. Itu untuk muter bautnya, jangan sampai salah ya. Nah, ini dia T-nya udah terlepas. Nah, ini dia kondisi komstirnya ya. Nah, ini dia berlubang-lubang. Yang bagian bawah ini lebih parah lagi ini guys. Ini berlubang-lubang. Oh, ini dia kondisinya. Nah, ini dia kondisi yang menyebabkan motor sering oleng, setirannya kocak, apalagi di posisi tidur ada suaranya ceduk 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 ceduk. Nah, itu ada kemungkinan area komstirnya yang bermasalah. Nah, ini dia penyebabnya. Biasanya itu terjadi di posisi tidur, di jalan yang rusak, atau ketika jalan lurus pun bisa. Kalau jalan lurus itu biasanya itu dia itu ini oleng, kadang belok ke kiri, kadang belok ke kanan, nggak bisa lurus setirnya. Nah, sekarang kita ganti dengan komstir yang baru ya. Nah, ini dia proses pemasangannya. Nah, biar yang baru tidak rusak, kita pakai yang lama, terus kita tempatkan di posisinya, terus kita pukul-pukul pakai palu ya. Tapi yang kita pukul itu barang yang lama, bukan yang baru. Yang baru udah terpasang terlebih dahulu. Nah, barang yang lamanya kita pasang di atasnya atau di area luarnya. Nah, seperti ini bagian bawah, seperti ini bagian atas juga seperti itu. Nah, lalu nanti setelah itu kita pasang ini ya, gotrinya ya. Nah, pastikan yang bagian bawah ini biasanya itu banyak yang lalai, biasanya itu masangnya itu miring, biasanya itu kurang masuk. Nah, ini kita pastikan kita pakai 2 palu agar terdengar suara. Kalau suaranya itu ceduk ceduk, nah itu udah mantap, berarti dia udah mentok. Tapi kalau suaranya masih tek 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 tek, itu belum bisa mentok. Nah, kita hanya mendengarkan dari suara saja. Dan tak lupa nanti diukur ya posisi kanan kirinya ya, biar sejajar. Pokoknya intinya masangnya jangan sampai miring. Nah, ini yang dipukul-pukul ini bukan barang yang baru, tapi barang yang lama. Yang barunya ada di bagian bawahnya. Oke guys. Nah, ini dia cara pelepasannya ya, pelepas barang yang lamanya ya. Nah, setelah itu kita pasang, kita kasih ini ya, grease, kita kasih stempet. Tujuannya apa? Biar gotrinya atau bearingnya atau bola besinya itu tidak terlepas guys. Nah, ini dia, kita tata satu persatu. Nah, kita tata satu persatu, lalu kita kasih stempet lagi, kita kasih grease lagi. Pastikan semuanya tertata dengan rapi ya. Pokoknya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus pas posisinya. Gotrinya ini gotri yang kecil. Nggak tahu kalau di tempat kalian apa namanya. Kalau di tempatku ini namanya gotri. Ini posisi yang bagian atas ya guys ya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian ini, ke bagian bawah. Oh ya, tak lupa dikasih stempet lagi, kasih grease lagi biar lebih awet. Di double grease-nya atas dan bawah. Nah, ini pemasangan bagian bawahnya ya. Terus kita pasang lagi gotrinya, kita semua aja kita pasang semua, karena hitungannya udah pas, nggak kurang nggak lebih, pasti pas hitungannya. Andai kata lebih pun pasti lebih 1 biji. Nah, kalau lebih 1 biji kalian harus cek terlebih dahulu yang bagian mana yang kurang, apakah yang atas ataukah yang bawah, karena harusnya ini pas, isinya itu harusnya pas, nggak kurang dan nggak lebih. Oke, bagian atasnya kita kasih grease juga, kita kasih stempet. Nah, ini dibersihkan dulu. Nah, sebelum pemasangan alangkah baiknya baut T-nya itu tadi yang pakai kunci
Inggris itu harus masuk dengan rapi seperti ini guys, harus lancar. Takutnya nanti ketika pemasangan, ketika dipasang bautnya itu seret dan alhasil nanti kalian bongkar lagi. Nah sebelum dibongkar lagi kalian pastikan dulu bautnya itu tadi lancar ya guys ya, tidak ada halangan. Nah ini dia langsung dipasang searah jarum jam ya masangnya ya. Pastikan pemasangannya ini rapet ya guys ya, jangan sampai kendor, takutnya nanti kendor alhasil nanti setirnya jadi oblak atau kocak ya. Nah jika terlalu sangat rapat itu lebih baik dikendorin sedikit. Kira-kira kalau muternya itu dari arah jam 12 mundur ke arah jam 9 atau jam 6, jangan sampai muternya dari jam 12 sampai jam 12 lagi, jangan seperti itu. Oke. Nah kira-kira seperti itu, mundurnya ke belakang ke berlawanan jarum jam ya, kira-kira dari arah 12 ke arah 9. Oke. Nah ini dia, kita pasang semuanya ya, kita pasang setirnya bagian atas. Nah ini bautnya yang bagian belakang ini 17, yang depan itu 14 ya, jangan sampai kebalik ya guys ya. Dan ringnya pun plat yang kuning itu ada di depan, yang plat yang putih ada di area belakang. Nah ini pemasangan selebornya guys, kita pasang dulu selebornya. Sebelum kita completely full, kita cek dulu, kita pastikan dulu kendaraannya, apakah kendaraannya udah layak dipakai atau belum. Kalau belum nanti kita bongkar lagi sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Nah ini dia, kita pasang ban dan remnya. Oke ini dia setelah selesai pemasangan. Sebelum dipasang lampu-lampunya kita cek dulu, kita lihat hasilnya dulu. Nah ini dia caranya, dikocak. Oke aman. Jika sudah aman, kita test drive terlebih dahulu. Oke, demikian video singkat dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam berkendara sepeda motor. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Ya udah, sekian dulu video dari saya ya. Jangan lupa bantu subscribe. Oke.